Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Semoga dengan duduknya kita di rumah Allah ini menjadikan kita asbab menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki suatu bulan yang sangat mulia. Kita akan memasuki suatu bulan yang Allah jadikan bulan itu merupakan bulan rahmat. Allah jadikan bulan itu bulan pengampunan. Juga Allah jadikan bulan itu sebagai pembebas kita dari api neraka. Begitu juga yang mana diam kita dihitung oleh Allah sebagai tasbih. Tidur kita pun dianggap suatu ibadah. Amalan-amalan yang sunnah dinilai oleh Allah seperti amalan yang wajib, dan amalan yang wajib dinilai oleh Allah 70 kali lipat. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah letakkan pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buat umpamanya suatu contoh. Umpama ini nanti bulan puasa, tukang parkir, kalau ada orang bayar parkir, bayarannya 70 kali lipat umpamanya. Biasanya bayar parkir kan 2.000. Kini karena bulan Ramadan bayar parkir 100 2.000. Bah kira-kira. Itu mungkin dari tapi jalan tu lah babari tukang parkir 24 jam. Sebabnya Honda sih parkirnya 100 2.000. Tagak sehari 10 Honda. Rasa juta sampai ratus. Ya enggak? Itu gambaran kalau itu yang menilai tukang parkir. Kalau orang Magaleh di pasar, bulan Ramadan besok orang ramai belanja. Maka mulai dari kinilah persiapan barang-barang disiapkan, sehingga nanti bulan Ramadan akan mendapatkan keuntungan yang berlebih. Ada enggak umpamanya orang di Tanah Abang pasar, biko belanjonya pas bulan puasa. Enggak, orang Tanah Abang belanjonya belum 3 bulan sebelum puasa lah persiapan menyiapkan barang untuk bulan puasa. Labonya banyak. Orang pasar tok di bawah tuh, itu dari kini itulah rancak kadai itu lah memilu-miluan kadai orang bulan puasa ketibu. Orang karami dipeluannya kadai dihitungnya barang. Gunanya apa? Sehingga nanti bulan Ramadan orang rami belanja, labo balapi-lapi orang rami belanja. Itu prinsip orang makan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu merupakan hamba Allah. Allah yang memberikan janji kepada kita, kalau kalian berbuat amal akan diberi pahala yang seperti ini, seperti ini. Kalau memang kita hamba Allah yang sebenarnya, seharusnya dari kini kita lah persiapan supaya nanti bulan Ramadan memang semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan, bentuk tukang parkir tadi, bentuk orang Magaleh di pasar tadi. Semangat sehingga 30 hari sebulan Ramadan full kita berada di dalam semangat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita sudah kedatangan
dua orang ulama kita. Yang pertama yaitu Buya Hasnan Ma'ruf MA. Beliau merupakan dosen di STID Payakumbuh, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, gurunya Ustadz Edo. Kemudian yang kedua yaitu Buya Fahri Emil Habib LC MH. Ya, Ustaz? Asli itu, Ustaz? Asli. Soalnya beberapa waktu yang lalu kita terkejut, ada yang punya gelar doktornya di luar negeri, LC-nya luar negeri. Ketika ditanya rukun qauli apa Ustaz? Ya doktor. Ditanya rukun qauli tidak tahu loh. Ikut tadi, itulah tidak tahu lah. Aneh dibacanya ketika beraja. Ditanya rukun wudhu dua. Dosa muka cek, dosa tangan cek. Iku Al-Quran dipangganya. Katanya ikut Al-Quran dan hadis. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Masuk kepala itu dalam ayat. Tapi katanya rukun muka yo telapak tangan. Itulah kadang-kadang ragu. Tapi itu hadis asli ya. Asli insyaallah ya. Insyaallah asli ya. Kemarin ke Batang, alhamdulillah beliau sudah membuat video untuk meluruskan pemahaman bahwasanya rukun wudu ada 6. Dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, kalau ingin ibu-ibu, bapak-bapak mengetahui isi video, insyaallah alhamdulillah bisa dicari di Facebook Al-Husam. Kemudian kepada narasumber kita persilahkan untuk naik ke depan, menuju ke depan, duduk di kursi yang telah disediakan untuk tidak memperpanjang mukadimah, sehingganya nanti kita bisa lebih fokus lagi, lebih tawajuh lagi. Kalau bisa kita tulis, kalau tidak kita catat, kalau tidak kita rekam, kalau tidak bisa juga nanti kita sudah menyediakan live streaming di Facebook Al-Husam. Juga nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berpartisipasi dalam jalannya usaha dakwah kita ini bersama Al-Husam, boleh untuk umpamanya infak ke Yayasan Al-Husam, bisa menghubungi nanti Ustadz Abdul Halim. Baiklah, kita mulai saja muzakarah kita pada malam hari ini. Kita serahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Buya Hasnan Ma'ruf MA. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Islam Pasar Ibu Kota Payakumbuh beserta jajarannya. Kemudian yang sama kami hormati para alim, para ulama, kemudian para buya, para guru, mursyid, khalifah dan masyayikh Al-Husam yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami muliakan kaum bapak dan kaum ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini
atau diskusi kita pada malam hari ini sesuai dengan flyer yang kita sebarkan di media massa itu tentang sholat tarawih dan puasa di bulan Ramadan. Dia ada dua tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang sholat tarawih. Berangkat kita dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Nabi, yang mengqiyamkan Ramadan, mendirikan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan penuh perhitungan dan penuh dengan rasa keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Komentar para ulama, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muslim, syarah dari Sahih Imam Muslim atau Sahih Muslim, beliau mengatakan, wal muradu bi qiyam Ramadan salatul tarawih wa ittafaqal ulama ala istihbabiha. Imam Nawawi ini juru bicara dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud mendirikan Ramadan dalam hadis Nabi man qama Ramadan itu adalah salat tarawih. Itu kata Imam An-Nawawi. Wa ittafaqal ulama ala istihbabiha, dan para ulama sepakat, kata Imam Nawawi, tentang kesunahan kita melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ini komentar dari Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Lalu kemudian Bapak Ibu sidang jemaah, para ulama sepakat tentang kesunahan sholat tarawih. Kemudian yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ini tentang hadis itu saja. Kita belum masuk ke sholat tarawihnya. Ini pengantar saja dulu. Yang menjadi ikhtilaf ulama tentang hadis man qama Ramadana itu persoalan dosa di situ. Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, dosa yang dimaksud dalam hadis Bukhari Muslim itu apakah dosa besar atau dosa kecil? Nah, ini yang ikhtilaf para ulama di situ. Ya. Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau mengutip dua pendapat ulama di situ. Kata Imam Romli, menurut Imam Haramain, yang dimaksud dosa dalam hadis Nabi itu adalah dosa sohir, dosa kecil. Ini pendapat Imam Haramain. Jadi sholat tarawih nanti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Lalu beda lagi dengan Imam Ibnu Munzir. Imam Ibnu Munzir mengatakan dalam hadis itu tidak dijelaskan apakah dosa besar ataupun dosa kecil, dan kalimat ma yang ada di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ma itu bermakna umum. Kalau umum berarti hadis ini ditanggungkan kepada keumumannya. Berarti Ibnu Munzir mengatakan masuklah di situ dosa kecil dan dosa besar bisa diampuni oleh sholat tarawih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Bapak Ibu sidang jamaah, yang jelas sholat tarawih ini
adalah salah satu sholat yang digemarkan oleh Rasulullah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, itu sebagai kata pengantarnya. Lalu yang berikutnya saya ingin sampaikan juga, nanti untuk lebih detail nanti akan disampaikan oleh guru kita Buya Mahdi Abdul Habib. Kita ingin melihat sholat tarawih pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat tarawih di zaman Rasulullah? Ya. Yang pertama Bapak Ibu sidang jamaah, sholat tarawih di masa Rasul itu pernah dilakukan oleh Nabi di masjid dan secara berjamaah, lalu kemudian Nabi meninggalkannya. Maka sebagai dasarnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Aisyah Ummul Mukminin, di situ dijelaskan bahwa pada malam pertama Nabi sholat, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain di bulan Ramadan. Lalu kemudian di malam yang kedua Nabi sholat, bertambah banyak para sahabat ikut sholat bersama Rasul ketika itu. Nah di malam yang ketiga atau di malam yang keempat, kata beliau, Nabi tidak lagi keluar masjid, ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat tarawih bersama dengan para sahabat. Lalu sahabat duduk-duduk di luar menunggu Nabi, ditunggu-tunggu Nabi tidak keluar-keluar lagi hingga sampailah waktu subuh. Setelah subuh Nabi mengatakan kepada para sahabat, apa kata Rasulullah? Ambo tahu apa yang kalian cerita di luar itu, kata Nabi. Karena kan kamar Nabi itu kan sebelah masjid saja. Kuburan beliau ini kan kamar Siti Aisyah istri Bapak Ibu. Jadi yang dibisik-bisikkan para sahabat di luar sambil menunggu Nabi itu, Nabi tidak keluar. Apa kata Nabi? Ambo tahu apa yang kalian bicarakan di luar. Ya. Walau yamna'ni, dan tidak ada satu hal pun yang bisa mencegah ambo masuk keluar. Bisa saja sebenarnya ambo keluar untuk sholat bersama kalian, kata Nabi. Cuma kata Nabi, ambo takut nanti kalau ikut terus kita lakukan sholat malam berjamaah bersama dengan ambo khawatir nanti sembahyang itu diwajibkan kepada kalian dan kalian tidak sanggup untuk melaksanakan sholat itu. Itulah Bapak Ibu asal sholat tarawih di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah berjalanlah sekian waktu seperti itu. Lalu kemudian kita lihat di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar. Nah di zaman Abu Bakar orang sholat tarawih seperti yang di zaman Nabi juga, berpencar-pencar. Ada yang 2 orang di sudut itu, 3 orang di sudut itu, berkelompok-kelompok ikut sholat tarawih di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Munfarid orang melaksanakan sholat tarawih itu, tidak perlu berjamaah. Sampailah Abu Bakar meninggal dunia, pelaksanaan sholat tarawih seperti itu saja. Karena Abu Bakar itu tidak lama, ya, cuma 2 tahun jadi khalifah kan, 2 tahun lebih kurang, 2 tahun 2 bulan sekian Abu Bakar jadi khalifah, sehingga pelaksanaan sholat tarawih seperti itu saja. Nah lalu masuk ke masa khalifah Umar bin Khattab, disitulah dalam hadis-hadis dijelaskan Bapak Ibu sidang jamaah, pada satu malam Umar bin Khattab keluar ke rumah dalam bulan Ramadan bersama sahabat Abdurrahman, kalau tidak salah Al-Khari nama beliau di situ ya, kalau tidak salah itu ada sahabat Nabi yang bernama itu. Lalu Umar bin Khattab mencari orang-orang sholat tarawih waktu itu berpencar-pencar seperti yang dilakukan oleh di zaman Rasul dan di zaman Abu Bakar. Lalu kata Umar, ambo berinisiatif, kalau kumpulkanlah jamaah dengan diimami oleh seorang imam, alangkah baiknya. Ikut inisiatif Umar ketika itu Bapak Ibu seorang jamaah. Lalu dipanggillah oleh Umar bin Khattab sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam ketika itu. Maka ditetapkan oleh Umar ketika itu sholatnya dilakukan berjamaah
diimami oleh seorang imam, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang qari, yang hafiz ketika itu. Lalu Umar pun memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menetapkan rakaatnya berjumlah 20 rakaat. Itu di masa Umar bin Khattab. Dan hadis-hadis tentang itu Bapak Ibu sedang jamaah sangat banyak kita cari di dalam buku-buku referensi dan sumbernya. Nah, lalu kita lihat dari tiga ini. Pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, dan yang kedua Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah tidak dibatasi berapa rakaat salat tarawih. Tidak ada batasan. Dan dalam hadis tadi itu kata para muhaddisin tidak ada menyebutkan jumlah rakaat. Nabi tidak ada. Ya. Dan Nabi tidak pernah membatasi mau 8 rakaat, mau 10 rakaat, 12 rakaat, 20, tidak ada batasannya. Yang jelas tidak ada batasan rakaat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di zaman Abu Bakar seperti itu juga. Tidak ada batahnya rakaat salat tarawih itu, baratalo. Ya. Nah, nanti terakhir akan kita sampaikan hadis dan nanti akan lebih detail nanti di Buya Habib nanti akan menjelaskan. Lalu di zaman Abu Bakar seperti itu keadaannya Bapak Ibu. Lalu di zaman Umar bin Khattab lah beliau membuat inisiatif dijadikan sholat berjamaah. Pernah dilakukan jamaah oleh Nabi, dihentikan oleh Nabi. Lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, disitulah Umar bin Khattab mengatakan nikmal bid'ah hazihi. Ya, itu salah hadis. Nikmatil bid'ah hazihi. Bid'ah yang paling baik kata Umar bin Khattab ikulah bid'ah yang ambu kerajaan kini ko. Salat tarawih berjamaah diimami oleh seorang imam dan beliau menetapkan 20 rakaatnya Bapak Ibu sedang jamaah. Maka ketika itu masih di zaman Umar, sahabat-sahabat senior masih banyak yang ikut. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka dalam usul fikih dikenal dengan istilah ijma' sukuti, ya. Ijma' sukuti namanya, ya. Dilakukan oleh amalan ini oleh Umar, lalu sahabat yang lain dia tidak membantah, tidak mengingkari, maka jadi kesepakatan para sahabat ketika itu dalam usul fikih dikenal dengan istilah ijma' sukuti, ya. Ijma' yang diam, ya, diam saja, para sahabat tidak mengingkari itu. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian bagaimana pandangan para ulama? Kita lihat beberapa pandangan para ulama Bapak Ibu sekalian jamaah. Nanti mungkin dalam sesi tanya jawab nanti akan lebih dalam nanti dikupas oleh guru kita. Kita lihat pandangan para ulama. Kita lihat pandangan ulama 4 mazhab. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi itu melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, beliau wafat tahun 150 Hijriah. Nah, mazhab Hanafi itu tarawihnya 20 rakaat, ya, plus 3 witir. Dan ini nanti bisa kita lihat di dalam kitab Imam Sarhasi dalam kitab Al-Mabsud. Lalu kemudian kita lihat Imam Malik atau mazhab Malikiyah itu mayoritas 20 rakaat. Ya, melaksanakan salat tarawih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, wafat tahun 179 Hijriah. 20 rakaat. Bahkan ada satu fatwa Imam Malik, beliau memfatwakan 36 rakaat salat tarawihnya. Ya, berarti di luar witir. Kalau masuk witir 3 berarti 39 rakaat. Karena Imam Malik ketika itu ingin menyamakan ibadah ahli Mekah. Karena orang-orang di Mekah setelah salat tarawih 4 rakaat mereka bisa tawaf di Ka'bah. Kalau di Madinah tawaf tidak ada. Maka istihad Imam Malik, beliau menambahkan dari 20 menjadi 36 rakaat. Itu istihad Imam Malik. Lalu kemudian kita lihat yang ketiga mazhab Syafi'i. Ya,
Syafi'iyah. Beliau Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Ini 20 rakaat. Ya, bisa nanti kita lihat di dalam kitab apa ya? Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi ya. Nah, nanti di situ dijelaskan mazhab Syafi'i 20 rakaat salat tarawihnya. Lalu kemudian yang terakhir mazhab Hambali. Ini juga 20 rakaat. Jadi seluruh mazhab yang 4 itu yang bintang-bintangnya dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian jemaah, salat tarawih mereka itu kebanyakan 20 rakaat. Ini pandangan para ulama lintas mazhab atau antar mazhab. Nah, lalu nanti bagaimana salat tarawih yang 8 ya, yang 8 yang sering banyak kita lakukan di Payakumbuh mungkin ya, nanti 11 masuk witir. Ya. Itu nanti ada hadis dari Siti Aisyah juga, nanti Nabi melaksanakan sholat di malam hari 4 rakaat, kemudian salam, kemudian Nabi 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Jangan ditanyakan, kata Siti Aisyah, panjangnya 4 rakaat itu, bagusnya 4 rakaat itu. Ini salah satu dalil orang-orang nanti kata kelompok-kelompok yang melakukan sholat tarawihnya 4-4-3. Ini formasi apa ya? Formasi berapa Bu? 4-4-3 ya, ya. Formasi ya agak satu bola ya, 4-4-3 ya. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain nanti, hadis Abi Salamah. Ya, hadis dari sahabat Abi Salamah ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kanat salatir Rasul fi Ramadan?" Wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana sholat Nabi di dalam bulan suci Ramadan? Maka Siti Aisyah menjawab ketika itu, Nabi tidaklah lebih sholatnya baik fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakatan, di atas 11 rakaat. Nah, ini hadis yang kedua ya. Berarti dihitung 8 tarawih, 3 witir. Itu hadis yang kedua tentang sholat tarawih yang 8 rakaat. Ada 2 hadis tentang itu Bapak Ibu sidang jamaah. Jadi sholat yang 8 itu Aisyah mengatakan di Ramadan Nabi 11 rakaat, di luar Ramadan juga 11 rakaat. Nah, nanti mungkin akan kita evaluasi nanti dalam sesi tanya jawab nanti ya. Kalau yang 11 rakaat di luar Ramadan itu sholat apa namanya? Ya. Kalau 11 rakaat di dalam bulan Ramadan, sholat apa namanya? Apakah itu sholat tahajud atau sholat apa namanya nanti? Karena Siti Aisyah mengatakan Nabi tidaklah lebih sholat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan di atas 11 rakaat. Nah, nanti ini mungkin bisa disampaikan lebih detail oleh buya kita nanti, guru kita Pak Hari Emil Habib. Kemudian hadis yang berikutnya ada juga Nabi kita mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka sholat tarawih bagian daripada sholat malam. Kalau di zaman Rasul itu namanya Qiyamul Ramadan, di masa Umar bin Khattab maka dinamakan sholat tarawih karena ayatnya panjang-panjang waktu itu. Nah, Bapak Ibu sedang jamaah, kalau berdasarkan hadis Siti Aisyah ada yang melaksanakan 4-4-3, ada yang melaksanakan 2-2-2-3 berdasarkan hadis sholatul laili masna masna. Nah, kemudian wabil khusus saya ingin mengutip dalam pendapat mazhab Syafi'iyah dalam kitab I'anah dijelaskan. Barang ini dalam mazhab Syafi'i saja ya. Barang siapa man yusolli arba'an bi taslimatin lam yasihha. Nah, ini khusus Syafi'i ini ya. Nah, khusus dalam mazhab Syafi'iyah. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih itu 4 rakaat sekali salam lam yasihha, tidak sah atau tidak dinamakan sholat tarawih, karena itu menjadikan sholat sunat mutlak biasa saja. Ini lebih khusus dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'iyah Bapak Ibu sedang jamaah
jumlah rakaatnya 20, 30 witir, kemudian nanti pelaksanaannya 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Barangkali ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya nanti kita serahkan kepada guru kita. Demikian saja, berbanyak maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedok tu ya. Terima kasih. Oh, iya. Kita ucapkan kepada Buya Hasnan Ma'ruf. Beliau telah memberikan mukadimah kepada kita bagaimana awal mula salat tarawih di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengerjakan salat tarawih dengan berjamaah itu cuman beberapa kali. Dan kebanyakan waktu itu Rasulullah dan radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika itulah beliau melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian sebanyak 20 rakaat. Dan itulah yang dikerjakan semenjak zaman Sayyidina Umar sampai sekarang. Jadi semenjak zaman Sayyidina Umar sampai sekarang itu di Makkah maupun di Madinah minimal mereka sholat tarawih 20 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak salah paham, bahwa biku kalau tarawih 8 rakaat likut Nabi waktu. Atau biku ada yang sholat tarawihnya 2 rakaat nih. 2 rakaatnya kabur li tarawihnya namanya tuh. Supaya anda salah paham, biku sesudah Isya kita lanjut kajian kita. Supaya anda salah paham, Bapak, Ibu-ibu, atau mana lebih utama sholat tarawih pada sholat sunnah rawatib? Iku kadang-kadang aja salah paham kok. Ini sholat tarawih 20 rakaat sungguh-sungguh, ternyata biko sholat rawatibnya bolong-bolong. Atau sholat jamaahnya indah, jamaah tarawih yo jamaah sholat 5 waktu indah. Kadang-kadang kan ada model itu. Supaya anda salah paham, waktu tunggu acaraku sampai selesai, waktu tunggu penjelasan Buya Habib. Kalau beliau tidak jelaskan, kita tanya nanti. Kalau tidak selesai dikaji, biko duduk kita sama-sama di situ, kita tuntaskan sama lapor. Ini tuntas Ustaz. Tidak yakin beliau tuntas, tidak mungkin tuntas. Orang mondok beliau kok mondok sekian 10 tahun, 15 tahun, masa semalam tuntas di Nurul Islam? Tidak mungkin. Cuman mudah-mudahan waktu yang kita luangkan malam ini paling tidaknya menambah wawasan kita, menambah semangat kita menghidupkan nanti bulan Ramadan, sehingga mana tahu bulan Ramadan kini bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, ternyata bulan Ramadan itu yang terbaik kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makan malam, Bu. Ada nasamu aku. Samu sebentar lagi, kita bersabar sebentar. Mudah-mudahan bersabar kita sebentar itu bermanfaat untuk Ramadan kita yang akan datang. Karena kita tidak tahu bahwa sungguh tidak tahu bahwa kualitas puasa yang akan datang, dan bisa jadi itu merupakan Ramadan kita yang terakhir. Dan sampai gara-gara ditak sebentar bisa ditahan agak sejam atau setengah jam, tapi gara-gara memikirkan pari dikuriku buat akan naik. Baang boda daga kajian Buya Habib nang gagah kita. Baang boda duduk agak sebentar dulu, ternyata kajian itu bermanfaat, menjadikan kebaikan-kebaikan bagi aku di depan. Kepada Buya Habib
kita persilahkan dengan segera berdoa. Ustaz Asnan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan penyampaian Buya Hasnan terkait sholat tarawih, mulai dari sejarahnya, di mana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau cuma menyampaikan penjelasan global. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat di bulan Ramadan, dan ijma' para ulama bahwa yang dimaksud dengan salat itu adalah salat di malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjid Nabawi diikuti oleh sahabat-sahabat beliau yang lain, tapi tidak berjamaah ya, Latif ya. Dan itu berlanjut hingga masa Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Di masa Umar bin Khattab, beliau pun mulai menginisiasi pelaksanaan salat malam Ramadan ini secara berjamaah. Ini nama sholatnya belum jadi tarawih ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Di masa Nabi namanya belum tarawih, di masa Abu Bakar namanya belum tarawih, di masa Umar bin Khattab dilaksanakan 20 rakaat, 22 rakaat, kemudian setiap selesai 4 rakaat ada jeda, ada istirahat. Sehingga kalau sholat itu 20 rakaat berarti istirahatnya berapa kali? Sampai witir lebih enak misalnya, sampai rakaat rehat, sampai rakaat rehat, sampai rakaat rehat, sampai rakaat rehat. Bis terakhir bis ya, rehat lalu kalau sudah terus ya. Maka istirahat itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihah ya, istirahat. Rohah. Kalau banyak bagaimana? Kalau banyak namanya jadi tarawih. Tarawih itu asal kata sholat tarawih. Jadi apa sholat tarawih itu? Sholat di malam bulan Ramadan yang banyak jeda istirahatnya, makanya disebut tarawih. Itu dulu terkait sejarah tarawih. Nah sekarang kita tahlil
mahallun niza' dan mahallul ittifaq. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sepakat bahwa sholat di malam Ramadan itu minimal berapa, Bu? Minimal sholat isya ada 3. Yuk. Di malam Ramadan minimal sholat isya, sholat maghrib jam 3. Berarti sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Orang yang tidak sholat tarawih tidak berdosa, tapi rugi karena begitu besar fadilah sholat tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia rugi tentu, tapi kita tidak bisa menyebut orang yang tidak sholat tarawih ini berdosa. Maka jangan sampai nanti gara-gara membahas sesuatu yang sunnah ini kita malah melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dosa. Bacaka itu nak beli. Tarawih ini hukumnya sunat, tapi bacaka hukumnya haram. Ya, bodoh. Gara-gara tarawih bertikai, gara-gara tarawih berpecah. Kemudian kita juga sepakat bahwa penetapan 20 rakaat ini, itu disepakati oleh ulama mazhab yang 4 dalam qaul mu'tamad. Tapi kalau dalam praktek di masa Umar bin Abdul Aziz dan juga amal ahli Madinah, tarawih itu dilaksanakan 36 rakaat ditambah nanti witirnya 36 rakaat. Ini mahal ittifaq kita. Walaupun begitu, 1 rakaat pun dilakukan itu sudah terhitung qiyamu Ramadan. 1 rakaat pun dilakukan, 2 rakaat pun dilakukan, maka itu sudah termasuk namanya qiyamu Ramadan, salat di malam Ramadan. Sebab kalau salat malam ini minimalnya berapa rakaat, Bu? 1. Salat witir saja di kerajuannya, maka itu namanya adalah salat malam Ramadan. Tapi pasti kita juga akan sepakat apa itu? Ini kaidah fikih. Maka surah amaluhu kasura ajruhu. Amal yang banyak pahalanya juga banyak. Ya, kini terserah ya bapak-bapak ibu mau tarawihnya 8, mau tarawihnya 20. Tapi kalau aku tanya mana banyak pahalanya, nan salat 8 atau salat 20? Pasti awak sepakat. Ya, kita tidak membahas sianan salah, sianan benar, tapi kita membahas sianan lebih banyak dapat pahala. Ustaz, tapi kan secara hakikat 2 rakaat kalau khusyuk itu bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada 100 rakaat. Awak tak ngaji hakikat itu urusan Allah. Yang kita kaji zahirnya. Secara zahir, sholat 20 rakaat itu pahalanya lebih banyak daripada sholat 8. Nan sholat 8 pahalanya lebih banyak daripada sholat 2. Nan sholat 2 pahalanya lebih banyak daripada nan indah. Itu sepakat. Ya. Tapi tidak boleh kita merasa lebih baik kalaupun sholat kita lebih banyak rakaatnya daripada saudara kita, karena tadi sudah kita sampaikan secara hakikat boleh jadi sholat yang banyak rakaatnya pahalanya sedikit, dan sholat yang sedikit rakaatnya pahalanya banyak. Bisa jadi tergantung bagaimana faktor-faktor lain, kekhusyukannya contohnya, ya, keikhlasannya dalam sholat contohnya. Nah, itu terkait masalah sholat tarawih. Nah, jadi jangan sampai gara-gara perkara ini umat Islam malah berpecah. Nah, sekarang kita akan bahas terkait jumlah rakaat sholat tarawih. Kenapa ini penting dibahas? Karena Nabi Muhammad SAW itu katakan sholatul laili masna. Kok sebenarnya pangkal masalah. Ya, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Kena jadi masalah. Nanti muncul dialektika ulama. Maksud sholat malam itu 2
apakah harus 2 atau afdalnya 2? Kan itu kalau harus 2 dan itu yang diambil oleh mazhab Syafi'i, berarti orang yang sholat malam itu langsung sampai rakaat, sholatnya tidak sah. Itu yang tadi dinukil oleh Buya Hasnan di dalam I'anatul Talibin. Akan tetapi di dalam mazhab lain dipandang bahwa sholat 2-2 ini bukan syarat sholat malam, tapi afdoliyah saja. Implikasinya bagaimana? Sholat 4 rakaat itu tetap sah. Sholat yang dilakukan 4 rakaat itu tetap sah, tapi ada tapinya, tapi meninggalkan yang afdol. Ya, mohon maaf ke bapak-bapak, ibu-ibu, perdebatan di tengah-tengah masyarakat itu tidak selesai dek karena apa? Karena iban iko lu biasanya disiko Ustaz. Iban iko lu biasanya disiko Ustaz. Ya wah, tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Iya, dikejar tidak boleh taklid. Ketika dia ada dalil, nah dijawabnya Pak, iban itu lu kebiasaan disiko Ustaz. Harusnya Pak, kok dalil jalih sholatul laili mathna. Nanti kita juga akan berhadapan dengan dalil lain. Apa itu? Hadis Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dan salatnya panjang. Ya Ustaz Asnan yang tadi Ustaz Asnan sebutkan. Berarti kan 4 rakaat. Ini hadis harus dikompromikan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, salat malam 2-2. Yang ini Nabi salat 4 rakaat kemudian istirahat. Bagaimana komprominya? Yang Nabi salat 4 rakaat ini kan tidak disebutkan apakah 1 salam atau 2 salam. Yang penting 4 rakaat kemudian Nabi istirahat. Komprominya seperti itu, berarti yang dimaksud 4 rakaat ini dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian Nabi istirahat, zikir, baru nanti kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan 4 rakaat dengan 2 salam. Itu cara kompromi. Ala kulihal, tetap ada juga pandangan ulama yang menyatakan bahwa sholat malam 4 rakaat itu dianggap sah walaupun hukumnya makruh. Nah, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu di sini yang Muhammadiyah, sebenarnya ini tidak bertentangan juga dengan amal Muhammadiyah. Dan kalau misalkan ada pengurus masjid Muhammadiyah yang akan membuat sholat 2 rakaat, itu pun tidak bertentangan dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Karena di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah tentang sholat tarawih halaman 32 itu disebutkan Qiyamu Ramadan dikerjakan antara lain dengan cara 4 rakaat. 4 rakaat tanpa tasyahud awal dan 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal. Aku formasi pertama ampe 3. Formasi kedua bagaimana? Qiyamu Ramadan dapat juga dikerjakan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Ada begitu. 2, 1. Berarti berapa? Sabalih 2. Tapi 2 dan itu nak keluar dari himpunan putusan tarjih. Ada juga di himpunan putusan tarjih dan ini yang dipraktekkan di Parabe. Ya Muhammadiyah aliran Parabe. Ya, tarawihnya bagaimana? 11 rakaat tapi 2. Kalau di Candung 22 ya. 22. Kalau baru 20 rakaat 30 juz ya. 30 juz. Jadi ada itu di himpunan putusan tarjih. Nah, ini jangan berkare-kare kalau mohon maaf kayak awak harus sampai enggak, di HPT pun ada juga 2. Di HPT himpunan putusan tarjih Muhammadiyah pun ada 2. Jadi ini sudah menjadi dialektika ulama dari dulu. Nah, maka jangan ikut perlu berkare-kare awak ya, jangan berkare-kare perlu untuk masalah khilafiyah. Kalau memang akan dilaksanakan silakan ya. Kini ada yang mau melakukan 8 rakaat, ada yang melakukan 20 rakaat, ada yang melakukan 2 rakaat, ada yang melakukan 4 rakaat. Pertanyaannya, siapa yang bermaksiat?
Siapa yang bermaksiat? Tidak ada yang bermaksiat. PR kita sebenarnya sekarang bapak-bapak ibu bukan bagaimana sholat ini sampai rakaat atau dua rakaat. Ramadan tahun kemarin kita tengok pemuda usia produktif antara 20 tahun sampai 40 tahun itu umpama ndak adonan di musaji sholat tarawih. Ibu ya, anak sekolah ke masjid, nanti umur 40 tahun ke atas ke masjid, nang usia 20 sampai 40 tahun ndak tahu entah kama ikut PR. Ke teknis ini bisa gampang, tapi teknis ngajak orang ke masjid ini lebih penting. Ini harus kita sama-sama carikan caranya. Jangan kita ribut berapa rakaat, bagaimana amalia, bagaimana ini itu segala macam. Ternyata yang ke masjid itu betul yang tidak ada. Gara-gara kita terlalu sibuk membahas ini. Sebenarnya oleh ulama dulu sudah selesai ini. Masalah jumlah rakaat, masalah tata cara pelaksanaan, masalah zikir antara jeda sholat satu dengan sholat yang lain, itu sudah selesai, tinggal dibuka saja. Sekarang bijaknya kita dalam melaksanakan ibadah bagaimana? Itu lagi. Bijak nak kita dalam pelaksanaan ibadah? Ya, jangan sampai semangat kita tinggi, justru semangat tinggi itu pula yang membuat orang menjauh dari pelaksanaan ibadah. Ya, itu tentang tarawih. Nah, kalau saya pribadi tidak mempermasalahkan mau 8 mau 20. Tapi saya ingin agar tetap ada masjid itu yang 20. Jangan nanti teman-teman ngambau kecean ya, kece ustaz boleh tadi malam salat 8 rakaat sahjunya. Salat masjid yang biasanya 20 jadi 8 rakaat pula. Ini nak baik juga. Makanya kita tetap sampaikan jumhur ulama melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Dan itu pula yang dipraktekkan di Makkah dan juga di Madinah sampai hari ini. 22 rakaat. Jumhur ulama seperti itu. Mu'tamad 4 mazhab seperti itu. Walaupun yang 8 rakaat tetap dapat disebut qiyamul Ramadan, sholat malam Ramadan. Dan ini juga penting agar kita terlatih, riyadhah bagi kita, latihan bagi kita. Ya. Orang kalau terbiasa sholat 8 rakaat, pendek pun bacaan imam, bapak-bapak ibu, dia tetap merasa sholat ini berat. Bahkan ketika sudah witir terakhir itu apa kata imam? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Protes jemaah. Lah sabaleh Pak. Rakaatnya cuma sabaleh. Harapannya imam setelah qul huwallah langsung ruku' kiranya lanjut baca al-falaq. Protes batu awak dek terbiasa salat ringan saja, inna a'taina saja sejak SD sampai ini. Makanya tetap mesti ada salat yang 20 rakaat nih tarawih. Misalkan nih di masjid yang 8 rakaat, protes jamaahnya, ini kenapa imam ayatnya panjang, capek kami salat tarawih. Maka imam bisa bicara, itu di Musajid Nurul Islam 20 tarawih. Itu jamaah di situ nak donan protes, nak donan mendawar. Awak 8 rakaat protes pula, bisanya menjawab. Itu di Masjid Taqwa 20 rakaat 1 juz setiap malam. Tidak ada dia protes. Kini kita 20 rakaat ayatnya siko 20. Setengah juz 20 rakaat deh. Siko setengah juznya protes pula. Nanti jamaah di Masjid Taqwa protes pula kok panjangnya salat kok 1 juz pula 20 rakaat. Disebutnya di imam di Temboro 1 malam 20 rakaat 30 juz. Berapa juz Bu? 30 juz Pak. Berapa latihannya tuh? Ya, salat tahajud 30 juz 1 malam, 8 jam ya saya. Sekitar 8 jam. Awak tarawih awak? 2 jam paling lama. Iya, setengah juz itu saya. 2 jam di Temboro 8 jam. Jadi perlu kita riyadhah, ya, melatih diri kita agar ibadah itu tidak terasa berat.
Kita ini banyak ngambil ibadah itu ibadah-ibadah yang minimalis saja. Mentang-mentang ini sunnah tidak kita lakukan, mentang-mentang ini sunnah kita tinggalkan, kan tidak berdosa. Mentang-mentang ada pilihan bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat, kita ambil yang 8 rakaat. Dalam sholat ada bacaan pendek, ada bacaan panjang, kita ambil bacaan yang pendek. Itu galia Wak namanya. Kalau kau berinvestasi jo Allah, jangan ragu untuk menginvestasikan yang banyak amalnya, yang panjang bacaannya. Ya. Nah, tiba kabar doa ke pendek saja sudah salat assalamualaikum alin yang dibaca kecek hadis Nabi kepada Muaz bin Jabal, yang penting hadis mahabbah apa tuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik antu balik ataga oleh fantasiu fil ard. Rehat tadi antara satu sholat dengan sholat lain, bisa berzikir bisa tidak, kita pilih tidak berzikir. Kenapa? Karena tidak dosa. Itu penyakit. Cari yang gampang-gampang. Kita belajar fikih, belajar ibadah, mengetahui amal-amal sunnah, tujuannya kan agar kita mengetahui bahwa banyak amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan, bukan malah sebaliknya, mentang-mentang ini amal sunnah kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Makanya dalam ibadah, terutama pelaksanaan sholat tarawih, kita pelajari ini afdalnya seperti ini. Ini khulafaur rasyidin sholat tarawihnya seperti ini. Ini imam yang 4 tarawihnya seperti ini. Yang kita bagaimana kita laksanakan sholat sebaik-baiknya. Kita laksanakan sholat sebaik-baiknya. Boleh tidak kita nyalah-nyalahkan orang gara-gara perbedaan jumlah rakaat tarawih, atau gara-gara 2-2 atau 4-4? Tidak boleh. Kenapa? Karena la yungkarul mukhtalafu fihi, kaidahnya sesuatu yang masih khilafiyah tidak boleh diingkari. Innama yungkarul mujma'u alaihi, yang akan kita ingkari adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang mungkar secara ijma', bukan sesuatu yang masih khilafiyah. Nah, ada sebelum kita tutup masalah ayat yang dibaca dalam sholat tarawih. Tadi ya hadis riwayat Siti Aisyah, Nabi itu sholatnya bacaannya panjang dan indah. Jangan ditanya, kata Siti Aisyah. Jangan ditanya panjangnya bacaan Nabi, indahnya bacaan Nabi. Tapi ya kalau kita banyak juga di beberapa masjid sholat tarawih itu bacaannya pendek-pendek. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Sunnah sholat itu adalah membaca surat sebenarnya ya. Setelah membaca Al-Fatihah, sunnahnya adalah membaca surat. Makanya membaca satu surat sempurna itu lebih afdal daripada membaca potongan surat walaupun panjang. Kita baca 3 ayat dari surat Al-Baqarah, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, atau kita baca Inna A'toina. Lebih besar membaca Inna A'toina. Kenapa? Karena Inna A'toina kita baca 1 surat lengkap. Qul huwallah kita baca 1 surat lengkap. Tapi Al-Baqarah kita cuma baca 3 ayat. Nah, ini mustathnayat kaidah tadi. Ya, pengecualian kaidah tadi. Walaupun ayatnya lebih panjang daripada Inna A'toina, tapi pahala membaca 1 surat lengkap full itu lebih besar daripada pahala membaca potongan surat yang panjang. Ya, tapi ada pula kaul, kalau surat yang panjang itu dibaca 3 ayat dan itu sama jumlah ayatnya dengan Inna A'toina yang juga 3 ayat, maka berlaku lagi kaidah. Lebih banyak ayat yang dibaca, lebih panjang ayat yang dibaca, maka itu lebih baik. Nah, jadi jangan kaget-kaget pula nanti ya. Pergi kita ke satu masjid, sholatnya 20 rakaat. Ya pertama alhaqumut takatsur, rakaat kedua qul huwallah. Nanti lanjut. Pokoknya setiap rakaat kedua dia baca qul huwallah. Boleh enggak? Ya boleh. Karena tadi kita sampaikan membaca 1 ayat sempurna lebih baik daripada membaca ayat-ayat yang panjang tapi tidak sempurna 1 surat. Kalau misalkan kita baca ayat panjang, ya boleh juga. Ya, salah satu tujuannya agar kita bisa mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Nah, itulah barangkali ya pembahasan tentang sholat tarawih
Ingat lagi, 1 rakaat itu sudah bisa disebut qiyam Ramadan. 2 rakaat sudah bisa disebut qiyam Ramadan. 8 rakaat apalagi, 20 rakaat apalagi. Dan sahabat ijma sukuti 20 rakaat itu tidak mungkin juga tidak ada dalil. Itu berdasarkan dalil. Penduduk ahli Madinah juga melaksanakan 36 itu juga pasti berdalil. Kita jangan sampai menjadi orang yang cuma mau ambil satu dalil saja dan tutup mata dari dalil-dalil yang lain. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Habib yang telah memberikan penjelasan kepada kita secara panjang lebar bagaimana sebenarnya tarawih pada bulan Ramadan. Dalil utamanya adalah qiyam Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Sedangkan penamaan tarawih itu ketika pelaksanaan sholat itu di dalamnya banyak terjadi istirahat-istirahat. Setelah 4 rakaat istirahat, kemudian sholat 4 rakaat istirahat, sholat 4 rakaat istirahat. Karena banyaknya istirahat di antara 4 rakaat itu, maka dinamakan sholat tarawih, sholat yang banyak di dalamnya istirahat. Tapi kalau dia cuma sholat 2 rakaat atau dia sholat 8 rakaat, itu namanya qiyamu Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung. Kita berikan 2 pertanyaan kepada bapak-bapak dan 2 pertanyaan kepada ibu-ibu kalau ada. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Ya Pak, silakan Pak, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masalah niat ya, Ustaz. Bisa kita niat sekali di awal sampai di mana kita berada. Ya. Yang lain Pak, ada yang mau tanya lagi? Ya. Ustaz, itu bertanya, ada nggak hadis Nabi yang menyatakan tentang rakaat tarawih selain daripada hadis Sayyidatina Aisyah tadi? Terus ada. Ibu-ibu ada yang ditanyakan Bu? Kita berikan 2 pertanyaan kepada ibu-ibu. Mic-nya tolong dikasih. Ada Bu yang ada bertanya Bu? Tidak ada Bu? Tidak ada Bu? Kalau kamu makan dulu Bu. Ya Fauzan silakan Bu. Jadi pertanyaannya Ustaz, tadi kan sudah disampaikan sama dia bahwasannya sholat tarawih itu sholat berbagi masna-masna. Sholat malam itu kan 2-2. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat 4-4 dalam nasihat tidak sah. Maka kalau kita rata-rata di Indonesia kan memegang mazhab Syafi'i. Kita berwudu menggunakan mazhab Syafi'i. Membasuh rambut itu hanya sebagian, bukan seluruh. Nah, sedangkan yang rakaat tarawih 4 itu tidak disahkan oleh mazhab Syafi'i. Kita memakai wudu mazhab Syafi'i, tapi sholat tarawihnya 4 rakaat. Nah, itu bagaimana statusnya Ustaz? Nah, begitu juga dengan kejadian di dalam sholat-sholat lainnya ketika di Makkah dan Madinah. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, kita persilahkan kepada
Buya Habib Yasnan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang niat tarawih satu kali untuk selama bulan Ramadan. Itu pertanyaan Pak Ibrahim tadi. Niat rapel. Enggak ada, tidak boleh. Nah, sini. Di mana? Itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Abu Ibrahim, ya Pak Abu Ibrahim ya, yang bertanya tadi, boleh tak awak baniye samalam pertama untuk 1 bulan di rapel ya, rapel bahasa awak ya. Untuk niat itu Bapak Ibu sekalian maaf, itu tidak boleh ya, tidak boleh kita niat 1 kalinya itu untuk sebulan penuh. Harus berniat untuk puasa kan, untuk sembahyang tarawih, untuk puasa. Untuk puasa kan, berarti puasa niat malam pertama untuk sebulan penuh, dirapel saja niatnya malam pertama saja, malam itu tidak niat langsung makan sahur saja. Maka para ulama mengatakan tidak sah dan tidak mencukupi, karena setiap 1 hari yang dilalui dalam bulan suci Ramadan itu merupakan ibadatun mustaqilatun, ibadah yang tersendiri-sendiri. Hari Minggu dan hari Senin beda tuh, Senin dengan Selasa beda. Maka karena berbeda harinya, maka harus berniat setiap malam. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak memasang niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Itu untuk Pak Ibrahim. Kemudian untuk Ustaz apa tadi, ini saya jawab sedikit sebelum kita serahkan ke Buya Habib. Ada hadis tentang rakaat 20 ya, selain hadis yang Aisyah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dari sahabat An Yazid bin Ruman. Qala, dia berkata, kana nasu yaqumu fi zamani Umar radhiyallahu an fi Ramadan bi 23 rakaatan. Ya. Adalah orang mendirikan salat di zaman Umar radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan itu 23 rakaat. Ini hadis yang pertama riwayat Imam Malik. Kemudian hadis yang kedua itu dari sahabat As-Sa'ib ya. Sa'ib bin Yazid. Qala, dia berkata, apa kata Sa'ib bin Yazid? Kanu yaqumu ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan biisrina rakaatan. Kata sahabat Sa'id bin Yazid, adalah orang-orang mendirikan sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab itu sebanyak 20 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan sanadnya oleh Imam An-Nawawi dan lain Imam An-Nawawi. Jadi kalau hadis Aisyah tadi berbicara tentang jumlah rakaatnya 11. Kalau ini 2 hadis ini berbicara tentang 20 dan 33 rakaat. Itu tambahan sebagai hadis selain daripada hadis Siti Aisyah. Jadi dari 2 hadis ini sudah cukup kata para ulama untuk menjadi dalil kita melaksanakan 20 rakaat. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam mengacu kita kepada hadis Nabi salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Itu yang afdoliyah yang disampaikan oleh Buya Habib tadi ya. Yang afdoliyahnya kan salat malam itu 2 salam. Barangkali itu yang bisa kami jawab dari 2 padanya. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Buya Habib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi niat tarawih setiap takbiratul ihram pasang niat. Puasa juga seperti itu, setiap harinya pasang niat. Kalau misalkan dia di awal Ramadan bilang sengaja aku berpuasa Ramadan 1 bulan, ternyata nanti batal 7 hari, berarti kan sesuai niat dengan yang diniatkan. Kalau puasa itu batal 1 hari, gantinya 1 bulan atau 1 hari?
satu hari itu menunjukkan kalau ibadah puasa itu ibadah mustaqillah seperti yang tadi Ustaz Hasnan sebutkan, bukan ibadah satu paket ya. Beda dengan kafarat. Kafarat orang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, betul 2 bulan berturut-turut, batal di tengah, ulang dari awal lagi, betul tuh ya. Tapi kalau Ramadan tidak. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hitung berapa hari nak puasa, ganti hari puasa itu di hari yang lain. Hadis 4 rakaat pun masih mujmal, makanya dibayankan ya, dibayankan dengan hadis sholatul laili masna, itu hadis mujmal. Jadi hadis itu jangan dianggap satu hadis berdiri sendiri, tidak. Jadi kalau misalkan ada hadis berbeda, maka cara paling baik adalah al-jam'u, mengkompromikan antara 2 hadis tadi. Jadi 4 rakaat itu maksudnya rehat, sedangkan 2 rakaat itu maksudnya adalah salam. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini masalah talfiq ya. Talfiq, wudunya gaya Syafi'i, sholatnya sholat Maliki atau mazhab Hanafi. Hanafi juga menyatakan sah, ada juga sah tapi makruh sholat malam 4/4. Sekarang seperti ini, kadang-kadang ada perkara, ada masalah ya, yang talfik di dalam masalah itu fatal, berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Ada pula talfik yang tidak fatal, talfiknya memang bermasalah, tapi karena kita memperhatikan sesuatu yang lain. Apa contoh? Kalau dalam mu'tamad mazhab Syafi'i, andai imam dan makmum berbeda ijtihad terkait arah kiblat. Andai imam dan makmum berbeda ijtihad terkait arah kiblat. Karena dalam mazhab Syafi'i itu, kiblat itu harus kita menghadap Ainul Ka'bah, bukan jihatul Ka'bah. Sehingga andai sekarang masjid kita menghadap ke sini, kemudian ternyata setelah dihitung lagi, kiblat kita mesti miring ke kiri atau miring ke selatan sedikit, ya, maka masjid harus geser kiblat. Itu mazhab Syafi'i. Atau misalkan metode menentukan arah kiblat antara imam dan makmum berbeda. Imam mengatakan kiblat ke sini, yang makmum mengatakan kiblat ke sini, maka 2 orang ini tidak boleh salat berimam. Itu secara ideal mazhab Syafi'i. Itu idealnya, Pak. Ya, kok kaji pondok rasio. Pertanyaannya, kan itu deh. Pertanyaan, kalau imam dan ini sekarang, misalkan ada jamaah masuk ke masjid dan menurut jamaah ini kiblat masjid ini tidak sesuai dan dia mutamazhib Syafi'i. Kiblat masjid ini tidak sesuai, tidak menghadap apa? Kira-kira dia tetap sholat jamaah di sini atau tidak? Iya. Walaupun dia tahu sholat kiblat ini salah, dia kiblat di masjid ini tidak pas. Kenapa dia tetap harus sholat di sini? Karena persatuan umat itu wajib secara ijma. Ya, menjaga persatuan umat itu wajib secara ijma. Sedangkan masalah kiblat itu zonni. Sama dengan tadi. Menjaga persatuan itu wajib secara ijma. Akan tapi masalah sampai ku ndak sah atau ndak afdal itu zonni. Dan ini banyak ya, contoh ijtihad Gus Baha, saya dengar masalah sholat Jumat kan. Sholat Jumat, ada orang tinggal di satu tempat, dia mukim di situ, tapi laki-lakinya tidak sampai 40 orang. Contoh, tapi laki-laki di daerah di situ tidak sampai 40 orang. Contohnya dia buat perumahan baru lah. Perumahan baru cuma ada 30 kakak. Cuma ada 30 kakak. Berarti laki-lakinya cuma sekitar 30. Kira-kira mereka melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Apa kata Gus Baha? Sholat Jumat itu wajib ijma, tapi syarat 40 ini zonni.
Maka jangan sampai yang ijma kita cancel gara-gara yang sunni. Itu bijak-bijak kita dalam tatbik fikih. Makanya kita harus tahu ada namanya fikih, ada namanya tatbiqul fiqhi. Itu berbeda dengan fikih. Kita akan katakan bahwasanya bersalaman dengan yang bukan mahram itu haram. Bersalaman dengan yang bukan mahram itu haram. Tapi adik mintuo bah kira-kira. Ya, mohon maaf ya yang belum punya mertua. Ya. Gini, kita punya mertua. Mertua ini punya adik perempuan. Kita salam dengan mertua kita. Dengan adik mertua kira-kira kita salam enggak? Mau salaman bukan mahram. Enggak akan bersalam, kita salaman dengan uninya tadi, mertua kita. Atau contoh lain bagi ibu-ibu apa-apa barangkali besan. Ya? Bisan. Ya, bisan. Anak kita nikah dengan anak dia. Datang dia ke rumah kita barayo. Akhir-kira bersalam jenyo tidak. Kalau jenyo naninyo ndak indak ke bersalam. Bersalam. Tapi kare-kare lu prinsip dia kok mana-mana itu tuh. Tapi ya, jadi talfik dalam masalah tadi itu tidak fatal sebenarnya ya, tidak fatal juga talfik di masalah tadi karena salat tarawih ini kan sunnah, talfiknya tidak fatal, akan tetapi kalau kita kare-kare fatal, kalau berkare-kare fatal. Masalah kiblat tadi juga seperti itu, masalah jumatan juga seperti itu, masalah salaman juga seperti itu. Maka forum ilmiah lain dengan forum dakwah. Kita tidak membatalkan fikih, tapi tatbiq fikih itu iyo bacaro. Tatbiq itu barangkali. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, Bu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sahur. Oh, enggak makan sahur. Niat lain. Parak siang nak makan parak siang. Untuk anda tahu parak siang tu dini hari. Anak-anak kini tak tentu seminang Pak. Tanya sifat tuang itu sifat tuang. Nak tahu tak Ustaz? Butterfly untuk capung. Ramu-ramu boleh tahu nak. Parak siang boleh tahu. Ke parak siang. Makan sahur itu barakah, tapi tidak wajib. Makan sahur itu barakah, tapi tidak wajib. Jadi kalaupun kita tidak makan sahur, puasa kita tetap sah. Makan sahur itu salah satu fungsinya adalah membedakan antara puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka juga berpuasa, tapi mereka tidak sahur. Nah, nawak disunahkan makan sahur. Kapan mulai boleh makan sahur? Setengah akhir malam. Mulai dari setengah akhir malam. Jadi sebelum lalu makan ibu enak pulang tarawih jam 10 makan sahur cie kini cek lu ada lu nih. Itu nak makan sahur namanya. Itu makan malam. Makan sahur itu setengah akhir malam itu baru dihitung makan sahur. Dan ini juga tips bagi kita semua agar tidak lupa memasang niat puasa. Kalau babuko puaso langsung pasang niat untuk isut. Itu salah satu cara. Berbuka puasa sekarang, karena besok puasa tidak, ayo pasang niat langsung. Karena niat puasa boleh dipasang sejak maghrib. Kemudian juga disunahkan bagi imam tarawih untuk mengingatkan makmum memasang niat. Boleh diingatkan makmum memasang niat. Boleh juga dibimbing makmum ini memasang niat. Di beberapa masjid seperti itu ya. Nawaitu shauma ghadin seperti itu. Nah, jadi itu tentang masalah puasa ya. Tapi wak dek membahas tarawih. Itu Bang. Memang kok penting juga masalah niat, masalah sahur. Wallahu taala a'lam. Sama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai kita di ujung acara kita pada malam hari ini yang menunjukkan jam 9 lewat. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Habib dan Buya Hasnan yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan penjelasan dari beliau bermanfaat bagi kita, menjadikan asbab puasa Ramadan kita yang akan datang makin berkualitas, dan kita pun makin bersemangat melaksanakan sholat bulan Ramadan dan zikir tarawih. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.